Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. 5 hari telah berlalu sejak tablet di Solid Agung yang sangat besar sekali lagi kembali ke dalam tanah. Setelah mengalami masa pelatihan intensif, hari-hari berikutnya Lindong menjadi jauh lebih bebas. Dia kadang-kadang pergi ke Sungai Pil untuk berlatih, membiasakan diri dengan kitab besar di Solid, atau berkeliaran dengan bebas di sekitar aula seni bela diri. Hari-hari ini jauh lebih santai dibandingkan sebelumnya. Berbeda dengan Lindong, suasana pelatihan di dalam 4 aula secara bertahap mulai berubah semakin intens. Ini karena kompetisi aula yang dianggap sebagai acara paling sensasional dalam sekte Dao akan diadakan 1 bulan mendatang. Kompetisi aula adalah kompetisi yang meninjau kekuatan para murid dari 4 aula. Selanjutnya, peringkat keempat aula juga akan ditentukan oleh hasil kompetisi ini. Oleh karena itu, semua murid dari 4 aula akan berusaha keras berlatih di kompetisi aula setiap tahun. Lindong secara alami merasakan atmosfer ini juga, namun dia tidak terpengaruh. Kekuatannya telah berkembang cukup pesat selama periode waktu ini. Selain itu, dia sekarang telah memperoleh kitab besar di Solid dan hanya perlu untuk mempelajarinya dengan tenang. Dengan demikian, dia berubah menjadi orang yang paling santai, sementara setiap murid lain di sekte itu berlatih dengan sungguh-sungguh. Beberapa hari berlalu, sementara Lindong menikmati kegiatannya dengan santai. Sementara Lindong sedang bersantai, dia kadang-kadang bertemu Ying Huan-Huan di dalam sekte. Tidak perlu meragukan daya tarik gadis ini dalam sekte Dao, dan dia tidak pernah kekurangan teman kemanapun dia pergi. Keaktifan dan tawa yang indah dari wanita muda itu seolah-olah menular, menyebabkan semua orang tanpa sadar memperlambat langkah mereka. Namun, setiap kali Lindong muncul, wanita muda ini yang merupakan pusat perhatian akan memutar matanya yang besar. Setelah itu, dia akan melarikan diri dengan kecepatan kilat. Jelas, dia berusaha bersembunyi dari Lindong. Hal ini menyebabkan Lindong sedikit tercengang. Dia merenung sejenak sebelum dia mengingat taruhan yang dia buat dengannya ketika Lindong pertama kali bergabung dengan sekte Dao. Segera, Lindong tertawa tanpa sadar. Apakah gadis itu takut bahwa dia akan memberinya tugas yang sulit? Lindong hanya tersenyum menanggapi ini. Taruhan saat itu hanyalah sesuatu yang tidak dia anggap serius. Oleh karena itu, dia tidak mengejar-ngejar Ying Huan-Huan dan mencari masalah dengannya. Selain hal kecil ini, kehidupan Lindong dilalui dengan tenang, damai dan santai selama periode waktu ini. Waktu terus berlalu lagi sampai suatu hari tiba. Lindong duduk di depan papan catur dalam ruang seni bela diri dan orang tua buta itu duduk di depannya. Seiring waktu berlalu, hubungan antara Lindong dan pria buta itu menjadi sangat dekat. Mereka berbincang-bincang dan agak intim. Jari Lindong meraih potongan catur dan dengan lembut menempatkannya di papan catur. Matanya menyapu sekeliling aula seni bela diri. Dia tidak terlalu tertarik pada catur, tetapi orang tua buta itu sangat menyukainya. Oleh karena itu, Lindong dengan santai menemaninya. "Mengapa hanya sedikit orang di aula seni bela diri hari ini?" ucap Lindong tiba-tiba bertanya setelah bidak caturnya mendarat. Karena kompetisi aula yang semakin mendekat, aula seni bela diri biasanya penuh dengan orang selama periode waktu ini. Namun hari ini berbeda. Karena beberapa orang telah memulai tantangan gunung. Banyak murid yang datang untuk ikut bersenang-senang, ucap orang tua buta itu. "Tantangan gunung?" ucap Lindong terkejut. Hubungan antara berbagai faksi di wilayah Suan Timur sangat rumit. Meskipun 8 sekte super adalah yang terkuat, masih ada beberapa sekte super yang agak kuat yang berada di belakang mereka. Kekuatan faksi-faksi ini tidak bisa dianggap remeh. Orang-orang yang telah datang ke sekte Dao kita kali ini tampaknya adalah sekte Gua Gurun Besar. Faksi ini adalah yang terdekat dengan wilayah sekte Dao kita. Faksi ini suka sekali bertarung. Meskipun tidak berani menyinggung sekte Dao kita, beberapa sesepuh mereka kadang-kadang akan membawa beberapa murid luar biasa ke sekte Dao kita untuk tantangan gunung. Jika mereka menang, mereka akan menggunakannya sebagai hal-hal yang membuat prestis mereka naik dan mengatakan sesuatu seperti murid-murid mereka mengalahkan sekte Dao kita dan lain-lain. Sekte Gua Gurun Besar telah datang setiap tahun selama 3 tahun terakhir. Namun mereka kalah setiap tahunnya. Oleh karena itu tidak ada yang perlu dikhawatirkan, ucap pria tua buta itu.
Lindong mengangguk ketika dia mendengar ini. Dia mengabaikan masalah itu dan bidak catur di tangannya mendarat sekali lagi. Setengah hari berlalu, pertandingan catur juga memasuki fase akhir. Namun, alis Lindong terangkat saat dia siap untuk mengakhiri permainan. Dia mengangkat kepalanya. Suara angin bergegas sedang ditransmisikan dari tempat itu. Sesaat kemudian, sesosok mendarat, mengungkapkan dirinya, yaitu Moling. Namun, ekspresi Moling tampak sedikit suram. "Ada apa?" ucap Lindong bertanya dengan tersenyum. Dia juga dikejutkan oleh ekspresi Moling. "Apakah Anda tahu apa yang terjadi di aula depan?" ucap Moling melihat Lindong di sini. Dia menghela nafas lega. "Tantangan gunung dari sekte gua gurun besar itu?" ucap Lindong berpikir sejenak. "Itu hanyalah pertempuran biasa antara para murid. Kakak senior Xiao Xiao, senior Qingye dan Muli ada di sekitar sana. Tidak bisakah mereka menangani murid-murid dari gua gurun besar?" ucap Lindong mengerutkan dahi dan bertanya. "Kakak senior Ying Xiao Xiao dan yang lainnya telah menarik diri untuk berlatih setengah bulan yang lalu," ucap Moling memutar matanya. Dia jelas tidak berdaya di hadapan Lindong yang kurang informasi ini. Orang-orang itu sepertinya sengaja memilih untuk datang saat ini. Selain itu, beberapa orang bermasalah dari sekte gua gurun besar telah muncul kali ini dan mereka sangat kuat. Para murid langsung senior dari 4 aula kita juga telah menarik diri karena pelatihan. Selama 3 putaran sebelumnya, sekte Dao kita kalah 2 putaran. Nada murid-murid sekte gua gurun besar sangat arogan dan mereka telah membuat marah banyak murid. Beberapa murid tidak dapat mengendalikan diri dan telah kembali untuk menemukan para senior kita yang ternyata masih dalam retreat, ucap Moling. Ekspresinya agak jelek ketika dia berbicara sampai titik ini. Saat ini berlangsung putaran keempat. Wanita kecil Ying Huan-Huan yang bertarung. Dari kelihatannya, dia mampu menahan lawan untuk sementara waktu. Namun, sekte gua gurun besar masih memiliki satu individu yang merepotkan yang belum bertarung. Jika kita tidak dapat menemukan Anda hari ini, kemungkinan Ying Huan-Huan harus bertarung 2 kali. Bagaimanapun juga, dia adalah yang terkuat di antara para murid sekte Dao saat ini yang tidak pergi untuk retreat. Lindong perlahan mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia sedikit mengerti karakter Ying Huan-Huan. Meskipun gadis ini biasanya bertindak agak aneh dan tampaknya tidak dapat diandalkan, namun dia akan berubah menjadi orang yang benar-benar berbeda ketika sampai pada masalah yang menyangkut reputasi sekte Dao. Terakhir kali, dia bahkan rela tinggal sendirian dan menghentikan kelompok Yaoling demi benih kuno immortal Yuan. Memang sedikit berlebihan untuk memungkinkan seorang gadis bertarung 2 kali. Di mana para murid sekte Dao akan menyembunyikan wajah mereka jika berita tentang ini tersebar? Wakil kepala aula Wudao telah meminta saya untuk mencari Anda dan pergi untuk mengendalikan situasi. Jika tidak, akan terlihat menyedihkan jika kita kalah dengan sekte gua gurun besar, ucap Moling. Lindong mengerutkan kening erat. Segera, dia menggelengkan kepala tanpa daya. Dia menempatkan bidak caturnya di papan catur, melirik pria tua buta itu di depannya, dan berkata, "Sepertinya saya harus pergi kali ini." Dasar sekelompok bajingan kasar. Mereka harus diberi pelajaran sedikit. Jangan ditahan. Sekte Dao akan mendukungmu jika ada masalah, ucap orang tua buta itu menyimpan bidak caturnya. Lindong tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, mereka berdua terbang langsung ke arah aula depan. Aula depan khusus digunakan untuk menjamu pengunjung dari berbagai faksi. Biasanya, para murid dari sekte Dao jarang datang ke sini. Namun, saat akan ada tantangan gunung, tempat ini mulai ramai. Ada cukup banyak panggung besar di aula depan saat ini. Panggung dikelilingi oleh banyak orang. Beberapa suara yang bercampur dengan amarah terdengar samar. Akhirnya Lindong dan Moling mendarat di samping panggung. Para murid sekte Dao dengan cepat melemparkan tatapan mereka ke arah Lindong. Segera setelah itu, sukacita muncul di wajah para murid sekte Dao ini. "Kakak senior Lindong ada di sini," ucap beberapa teriakan murid sekte Dao. Lindong merasa agak tak berdaya dengan hal ini. Setelah itu, tatapannya beralih kepada arena pertempuran. Di depan, ada Ying Huan-Huan dalam arena itu. Tampaknya lawan yang ditemui Ying Huan-Huan kali ini cukup kuat. Setelah itu, Lindong melihat ke arah lawan Ying Huan-Huan. Orang yang menghadapi Ying Huan-Huan adalah juga seorang wanita. Dia berpakaian merah. Dia memiliki sosok yang tinggi dan penampilan yang cantik. Alisnya yang sedikit terangkat membuat orang lain tahu bahwa dia juga seorang individu yang arogan. Wanita berpakaian merah itu memegang cambuk merah yang tampak mirip dengan ular piton yang berapi-api. Saat dia mengayunkannya, itu membentuk busur yang licik dan menipu. Secara bertahap, fluktuasi yang kuat mulai menyebar dari dalam. Sudah jelas bahwa ini adalah harta jiwa surgawi yang cukup kuat.
Wanita itu dipanggil Song Yan, salah satu dari 3 teratas di antara generasi muda dari sekte Gua Gurun Besar. Dikabarkan bahwa dia telah maju ke tahap 8 Yuan Nirvana baru-baru ini. Kekuatannya dapat menyamai beberapa murid langsung senior yang paling terkemuka di 4 aula, ucap Moling dengan suara rendah. Setelah mendengar ini, Lindong samar-samar menganggukkan kepalanya. Setelah insiden benih Yuan Immortal kuno, kekuatan Ying Huan-Huan telah meningkat dan dia juga telah mencapai tahap 8 Yuan Nirvana. Oleh karena itu, tidak akan mudah dikalahkan. Dengan pikiran ini, Lindong berbalik dan melihat ke arah di mana para anggota dari Gua Gurun Besar berada. Di depan kelompok mereka, duduk 2 lelaki tua dengan jubah abu-abu yang tersenyum saat mereka mengamati duel di arena. Sudah jelas, mereka berasal dari Gua Gurun Besar. Mata Lindong menyapu seluruh tubuh mereka sebelum berpindah ke individu di belakang mereka. Ada seorang pria mengenakan baju hitam dan sedang menyilangkan tangannya di depan dadanya. Dia menyaksikan pertarungan di arena dan sedikit jejak hiburan bisa dilihat dari sudut mulutnya. Aura dari pria ini jauh lebih kuat daripada wanita berbaju merah yang sedang bertarung di arena. Sepertinya dia akan mencapai 9 Yuan Nirvana. Kekuatannya bisa dibandingkan dengan King Ye, Muli, dan siapapun di level itu. Orang itu adalah Hou Shen, yang terkuat di antara generasi muda dari Gua Gurun Besar. Selain itu, dia adalah satu-satunya orang dari Gua Gurun Besar yang belum bertempur, ucap Moling. Mendengar ini, Lindong samar-samar menganggukkan kepalanya. Sementara mereka berbicara, murid sekte Dao di sekitar mereka menjadi bersemangat karena kedatangan bala bantuan. Segera mereka dengan cepat membuka jalan dan mendorong keduanya ke depan. Ketika Lindong tiba, itu menyebabkan keributan besar di antara murid sekte Dao. Oleh karena itu, beberapa murid dari Gua Gurun Besar segera berbalik dan menatapnya. Siapa orang itu? Saya belum pernah mendengar tokoh seperti itu di antara murid-murid teratas sekte Dao. Saya juga tidak tahu, ucap para murid Gua Gurun Besar ragu-ragu sementara waktu. Hanya bocah yang berada di tahap 6 Yuan Nirvana. Tidak perlu khawatir, selama Ying Xiao-Xiao tidak muncul, kemungkinan kemenangan kita masih sangat tinggi, ucap lelaki berjubah hitam sambil tersenyum samar. Dia melirik Lindong sebelum menarik tatapannya. Karena kami memiliki kakak senior Hou Shen di sini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, ucap para murid yang berdiri di samping Hou Shen. Hou Shen tersenyum, senyumnya mengandung arogansi yang sulit disembunyikan. Lindong secara alami melihat tatapan merendahkan Hou Shen. Tidak dapat menahan diri, dia tersenyum samar dan berkata, sepertinya saya dipandang rendah. Di dalam arena, Ying Huan-Huan juga mendengar keributan dari sekelilingnya. Dia akhirnya melihat Lindong yang berdiri di suatu tempat di sisinya. Namun, matanya nyaris menyapu tubuh Lindong sebelum dia segera berbalik. Sikap acuh tak acuhnya ini menunjukkan tidak ada sedikit pun penghargaan. Namun, Lindong tertawa dan menggelengkan kepalanya. Meskipun yang lain tidak memperhatikan, satu-satunya alasan bahwa gadis itu tidak mau menunjukkan rasa excitednya adalah karena dia tidak bisa meletakkan harga dirinya. Saat matanya meninggalkan tubuh Ying Huan-Huan, Lindong melihat Chen Shen, Wu Dao dan sisanya di platform. Mereka juga melihat kedatangan Lindong dan mereka segera menganggukkan kepala ke arahnya. Di arena, gadis berbaju merah Song Yan tersenyum sambil menatap Ying Huan-Huan dengan cambuk panjang di tangannya. Gadis kecil, kakak perempuan ini tidak akan lagi menunjukkan belas kasihan kepadamu. Ying Huan-Huan menatapnya sebelum tangannya jatuh di atas sitar hijaunya. Setelah itu, dia dengan lembut berkata, saya berencana untuk mengatakan hal yang sama. Alis Song Yan terangkat sebentar sebelum mendengus. Dengan sentakan di tangannya, cambuk panjang berapi-api itu membengkok dan membentuk busur. Lalu, cambuk merah menyala itu tiba-tiba menghilang dan muncul seperti seekor ular yang mengamuk saat ia membelah udara dan berayun dengan kejam ke arah Ying Huan-Huan. Cahaya merah menyala dengan cepat bertambah besar di depan mata Ying Huan-Huan. Segera, jari jemarinya memetik senar sitarnya, menyebabkan gelombang hijau giok menjerit, bertabrakan melawan cambuk ular yang berapi-api. Ketika mereka bentrok, suara yang jelas terdengar. Segera, tubuh Song Yan melintas ke depan. Dengan sentakan tangannya, cambuk panjang berapi-api berwarna merah tiba-tiba berubah seperti tombak dan dengan ujung seperti ekor kalajengking. Saat ia langsung menargetkan titik vital di antara alis Ying Huan-Huan. Tingkat kekejiannya benar-benar tidak cocok untuk seorang wanita. Tombak cambuk merah menyala menembak ke depan dengan eksplosif dan kekuatan yang tangguh dengan panik berkumpul di permukaannya. Mata Ying Huan-Huan mengeras karena serangan cepat dan ganas Song Yan.
Segera, dia mulai menggunakan jari jemarinya yang seperti giok untuk menekan sitarnya. Saat gelombang suara bergerak, pemandangan di depan mata Songyan menjadi buram. Hal ini menyebabkan kepala cambuk tombaknya tiba-tiba bergeser sedikit saat meluncur melewati bahu Ying Huan. Setelah serangannya gagal, Songyan mendengus dingin. Dengan cengkraman tangannya, tombak cambuknya berubah arah. Ia menyapu secara horizontal ke arah kepala Ying Huan seperti sebuah tiang. Begitu cambuk tombak menyapu secara horizontal, kecapi hijau juga bergerak secara horizontal untuk memblokirnya. Ketika cambuk tombak itu menyerang permukaan sitar kecapi, suara yang jelas meletus. Ying Huan mengulurkan tangannya dan menyambarnya. Rambutnya yang diikat telah terlepas oleh badai sebelumnya, lalu jatuh seperti aliran air di depan dadanya, memberinya pesona yang tak terduga dan jarang terlihat. Pipi wanita muda itu sedikit terangkat saat dia menatap Songyan. Kilatan dingin melintas di matanya saat jari jemarinya menyapu sitarnya, menyebabkan fluktuasi yang mengherankan membengkak dan meletus seperti badai. Suara bodi tanpa bentuk, tertawa, teriak Ying Huan. Gelombang suara hijau tiba-tiba membengkak dan meletus dari kecapi, berubah menjadi bayangan raksasa buram di belakang Ying Huan. Bayangan itu tertawa terbahak-bahak di langit. Fluktuasi hijau yang sangat menakjubkan langsung berubah menjadi spiral dan dengan kejam menembak ke arah Songyan dengan cepat. Serangan balik Ying Huan jelas mengejutkan Songyan. Dia buru-buru menarik cambuk panjangnya yang berubah menjadi lingkaran cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Gelombang suara berputar ke depan dengan kecepatan seperti pisau panas. Ini menyebabkan banyak lingkaran cahaya tertekan lalu hancur dan memaksa Songyan buru-buru mundur dengan syok. Songyan dengan paksa menstabilkan tubuhnya dengan ekspresi jelek. Namun, bahkan sebelum dia bisa bergerak lagi, jari-jari seperti giok Ying Huan sudah memetik sitarnya. Batu giok hijau melesat ke depan seperti panah dan muncul di depan Songyan dalam hitungan detik. Saat ini, Songyan tidak dapat mengumpulkan pembelaan apapun. Tepat saat dia hampir kalah, pria berbaju hitam di tepi arena mengerutkan alisnya dan tiba-tiba muncul di depan Songyan. Dia mengulurkan tangan saat dia dengan lembut menjentikkan jarinya pada panah hijau giok yang masuk. Karena jentikan jari lelaki itu, panah batu giok hijau secara tak terduga memantul dan menembak ke belakang. Selain itu, membawa momentum yang lebih cepat dan menakutkan saat kembali ke arah Ying Huan. Ying Huan juga dikejutkan oleh adegan tiba-tiba ini. Saat wajah kecilnya menjadi gelap dan dengan paksa menerima serangan ini, tiba-tiba sebuah telapak tangan terulur dari belakangnya dan langsung meraih batu hijau giok itu, menyebabkan itu meledak di telapak tangannya. Ying Huan tercengang saat dia memiringkan kepalanya. Tatapannya yang sedikit linglung menemukan sosok Lindong berdiri tepat di belakangnya. Lindong perlahan menarik telapak tangannya dan menatap pria itu sambil berkata, "Kemenangan dan kekalahan adalah hal normal dalam duel. Dengan mengganggu dan menyerang seorang gadis, bukankah etikamu sangat kurang?" ucap Lindong. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti cerita